Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. Mari kita melanjutkan tadarus kitab Fathul Mu'in. Sekarang masih seputar berjamaah. Kalau kitabnya I'anah berarti baru halaman 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jama'atu lan utawi berjamaah fi maktubatin dalam salat kang den parduaken li zakarin kaduwe wong lanang bi masjidin kalawan masjid iku afdalu lebih utama. Naam inggih afdalu in wujidat lamun den temu apa jamaah fi baitihi ing dalem umahe wong pakot mangka hale belaka bahwa mangka utawi fi baitihi iku afdalu lebih utama wa kadzalan kaya iki fi baitihi lau kana lamunana apa jamaah bihi ing dalam baitihi iku aksaru luwi akeh minha saking jamaah bil masjid dalam masjid ala ma'tamadahu ing atase barang kang wis tatagenan ing masaf wal azra'i Imam Azra'i wa ghairuhu lan liyane Imam Azra'i. Qala wis ngana usapa syekhuna guru kita sedaya Ibnu Hajar Al-Haytami wal aujaulan utai kang lewi unggul iku khilafuhu lewi iku khilafu sulayane ma walau ta'aradu tanamun perlawanan apa fadilatu sholati fadilah sholat bil masjid ing dalam masjid wal huduru lan hadir berjamaah kharijahu ing dalam jabane masjid kudima mangka den dinginaken apa hudur fi mayadharu ing dalam bangka barang kang dhair apa ma li anal fadilata karna satune fadilal muta'alliqata kanggo mantung bidzatil ibadati kalawan zat ibadah iku aula lebih utama minal fadilatil muta'alliqati minal fadilati saking fadilah keutamaan al muta'alliqati kanggo mantung bibaka bimakaniha kalawan panggonane ibadah au zamaniha tawa zaman ibadah waktune ibadah wal muta'alliqatu lan utawi kanggo mantung bi zamaniha kalawan waktuna ibadah iku aula luwih utama minal muta'alliqati saking kanggo mantung bimakaniha kalawan panggonane ibadah bimakaniha kalawan panggonane ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jama'atu bi maktubatin li zakarin bi masjidin afdal. Berjamaah melaksanakan sholat yang dipardukan, maksudnya sholat maktubah, sholat fardu. Bagi laki-laki di masjidin, tempatnya di masjid afdalu. Berjamaah sholat fardu di masjid bagi kaum laki-laki lebih utama. Jadi kalau kita merasa sebagai laki-laki, maka segeralah atau marilah kita sholatnya di masjid.
Karena sholat di masjid itu untuk laki-laki, bagi laki-laki ya memang yang lebih utama. Bagaimana kalau perempuan? Nah, kalau perempuan lain lagi masalahnya. Ini kan lidzakarin untuk laki-laki. Kenapa di sini mu'alif mengatakan afdhalu lebih utama? Karena beliau mengambil referensi maroji dari sebagian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salati wahdah." Kalau solat seorang laki-laki dengan seorang laki-laki itu lebih bagus daripada solatnya wahdahu menyendiri atau munfarid. Wa salatu marrajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli. Kalau solat dengan makmumnya dua orang, dua laki-laki, maka itu lebih bagus, lebih utama daripada makmumnya sendiri, makmumnya satu orang min salati marrajuli. Wa ma kana aktsara fa wa habbu ilallah ta'ala. Kalau makmumnya lebih banyak, lebih dipikat cinta, lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hibban menganggap atau mengatakan sahih hadis ini. Jadi artinya kalau kita sholat berjamaah, kan udah diterangkan dari awal bahwa sholat berjamaah itu kalau menurut kita Asy-Syafi'iyah kan sunnah muakkadah. Tapi kalau salah satu pendapat dari kalangan Asy-Syafi'iyah juga, yaitu Imam Nawawi, mengatakan fardu kifayah. Itu secara hukum. Kalau di sini menerangkan tentang fadilah keutamaan. Jadi keutamaannya fadilah atau fadilahnya berjamaah. Jadi kalau misalnya ada dua musola, yang di sini banyak, yang di sebelah kanan banyak, yang di sebelah kiri cuman sedikit. Nah kalau kita mengambil atau istilahnya supaya lebih utama tuh kepada mana, musola mana, ya itu musola yang lebih banyak jamaahnya, yang lebih banyak makmumnya itu. Karena wa makana aktsara bahwa ahabbu ilallah ta'ala, yang lebih banyak, lebih dipikat cinta, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kaum laki-laki. Nah, bagaimana kalau untuk perempuan? Nah, kalau untuk perempuan, wa kharaja bil zakari al mar'atu. Kalau tadi dikatakan untuk laki-laki berjamaah di masjid lebih utama, kalau perempuan lain lagi masalahnya. Fainal jama'ata la fil baiti afdalu, karena bagi orang perempuan itu kalau sholatnya jamaahnya di rumah maka lebih utama. Jadi kalau perempuan di masjid berjamaah, di rumah berjamaah itu lebih utamanya di rumah. Fainal jama'ata la fil baiti afdalu minha fil masjid, daripada atau ketimbang di masjid. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akumul masjida wa buyutuhunna khairul lahunna. Rasulullah bersabda, la tamna'u nisa'akum, jangan melarang istri-istri kalian untuk hadir pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun memang wa buyutuhunna khairul lahunna, kalau dilaksanakan di rumah itu sebetulnya lebih bagus bagi kaum perempuan. Na'am yukrahu li dzawatil hayati hudurul masjid, dan seterusnya. Jadi lebih aman masalahnya menjaga masalah fitnah gitu. Apalagi yang disebutkan dengan dzawatil hayat. Dzawatil hayat itu orang yang punya tingkahnya yang bagus, orangnya cantik gitu. Ketika berangkat berjamaah ke masjid sehingga menjadikan fitnah, maka itu jelas-jelas lebih utama di rumahnya gitu. Tapi kalau mau berangkat ke masjid, ikut ke masjid boleh-boleh saja, yang penting aman. Karena tadi kan dakwaan Rasulullah, la tamna'u nisa'akumul masjidah. Jadi utamanya di rumah, tapi kalau ke masjid silahkan kalau aman gitu maksudnya. Nah ini li zakarin bi masjidin afdalu. Naam, betul. Demikian. In
wujida fi baiti faqat bahwa afdalu. Nah, tetapi apabila jamaah itu hanya ada di rumahnya, itu pun lebih utama. Jadi kalau in wujidat fi baiti faqat, kalau memang berjamaah didirikan di rumah, sedangkan di masjid tidak ada yang berjamaah, apakah memang tidak ada orang di masjidnya dari awal, ataupun memang karena sudah bubar, sudah beres di masjidnya sehingga ada orang yang belum sholat, misalnya zuhur 2 orang, 3 orang gitu, maka dilaksanakan di rumah. Nah itu kalau di rumah dilaksanakan berjamaah karena ada anaknya ataupun ada istrinya, jadi di rumah aja biar berjamaah, karena memang di masjid yang tidak ada berjamaah, maka itu lebih utama di rumah. Jadi menunjukkan bahwa di sini in wujida fi baiti faqat wa afdalu, diprioritaskan masalah sholat berjamaah. Walaupun berangkat ke masjid, kalau di masjid nggak ada siapa-siapa, artinya sholatnya munfarid, menyendiri. Kalau di rumah ada istri, ada anak misalnya, ya udah di rumah aja. Kalau di rumah karena berjamaah, kalau di masjid munfarid, maka di rumah itu lebih utama. Wa kadzalika kana fihi aktsaru minna fil masjid ala ma tabadahu al-azra'i wa ghairuhu. Nah, seperti halnya tadi di masjid munfarid, kalau di rumah berjamaah itu lebih utama di rumah. Begitu pula kalau di masjid ada berjamaah tapi cuman sedikit gitu. Kalau di rumahnya lebih utama, lebih banyak gitu, lebih banyak, maka itu juga lebih utama di rumah ketimbang di masjid, karena di masjid berjamaahnya cuman sedikit. Ini pendapat pemahaman yang diikuti oleh Imam Az-Zura'i dan yang lainnya juga. Tapi wa qala Syekhuna wal aujahu khilafuhu, menurut Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wal aujahu khilafuhu, kaul yang lebih unggul, yang lebih utama di kalangan Asy-Syafi'iyah, khilafuhu berarti sulaya, sebaliknya, kebalikannya gitu. Kebalikannya dari pendapat Imam Az-Zura'i, artinya walaupun jamaahnya sedikit, kalau yang namanya sholat di masjid, karena masjid itu adalah wuqifa li sholat, didirikan untuk sholat, maka udah jelas bahwa tempat itu khusus untuk sholat gitu. Jadi artinya menurut kaul aujah, pendapat Imam Syekhuna di sana ada perbedaan, yaitu mengatakan bahwa khilafuhu lebih utama di masjid walaupun jamaahnya tidak sebanyak di rumah, umpamanya begitu. Walau ta'aradat fadilatu sholati bil masjidi wal huduru kharijahu qudima fima yadharu. Walau ta'aradat fadilatu sholah bil masjid, apabila menimbulkan pertentangan antara fadilah sholat di masjid dan menghadiri sholat berjamaah di luar masjid, nah, itu menurut kaul yang jelas harus mendahulukan menghadiri berjamaah di luar masjid. Jadi kalau misalnya kalau hadir ke masjid, jadi tidak ada jamaahnya. Tapi kalau di luar masjid, di musola ataupun misalnya di langgar-langgar ataupun di rumah sekalipun karena memang banyak hadir untuk berjamaah, banyak yang berjamaahnya, kudima, maka harus didahulukan hadir ke tempat yang didirikan berjamaah bima yadharu, menurut kaul yang zahir. Jadi berarti permasalahannya, kalau ingin berjamaah dilakukan di luar masjid, kalau di masjid tidak berjamaah alias munfarid.
maka itu adalah utama di luar masjid. Ya walaupun di luar masjid harus didirikan berjamaah gitu. Maka utamanya kudima fima yadharu, maka harus didahulukan, kita hadir, dipentingkan, diprioritaskan, kita hadir ke satu tempat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, ketimbang ada tempat khusus yang disebut dengan masjid tapi di sana tidak didirikan berjamaah. Kenapa? Bagaimana alasannya? Li'anna al-fadilah, lam di sini lam li ta'lil, elat menunjukkan bahwa utama berjamaah, li'anna al-fadilatal muta'alliqata bidzatil ibadah, karena sesungguhnya keutamaan yang berkaitan dengan zatnya ibadah, aula itu lebih utama minal fadilati, ketimbang keutamaan muta'alliqah yang hubungan bimakaniha au zamaniha, berkaitan dengan tempatnya ataupun zamannya gitu. Dalam usul fikih atau kaidah-kaidah fikih ada keterangan di annal fadilatal muta'alliqata bidzatil ibadah aula minal fadilah al muta'alliqati bimakaniha au zamaniha, bahwa keutamaan yang bertalian, yang berhubungan dengan zat ibadah lebih utama daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat dan waktu. Tadi kan sholatnya berjamaah, itu sholat zatnya ibadah itu adalah sholat. Yang diperbincangkan ini kan masalah sholat, berarti sholat itu adalah zatnya ibadah gitu. Nah, zatnya ibadah karena di situ berjamaah, kalau di masjid misalnya tidak berjamaah, berarti ditinjau dari segi zatnya ibadah sudah jelas berbeda antara berjamaah dengan tidak berjamaah. Sedangkan dari awal juga kan sudah dijelaskan bahwa hikmah daripada berjamaah itu afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan wal afdaliyah taqtadin nadbiyah. Jadi ada 27 derajat yang diraih oleh setiap orang yang berjamaah, melakukan berjamaah, sedangkan orang yang munfarid tidak mencapai yang 27 derajat itu. Maka zatnya ibadah jelas-jelas itu adalah utama ketimbang bimakaniha au zamaniha. Bimakani itu kan tempatnya masjid gitu. Masjid kan tempat ibadah gitu. Jadi berarti lebih utama di masjid. Oh tidak. Li'anna al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah aula min al-fadilah al-muta'alliqah bimakaniha. Bahkan au zamaniha juga. Zaman, maksudnya zaman waktu pelaksanaan sholat. Kalau misalnya di masjid akhir atau misalnya sudah lewat dari waktu fadilah, kalau di satu tempat dilaksanakan dengan awal waktu gitu. Ya walaupun misalnya berkaitan dengan tempat ataupun dengan waktu, yang penting ibadah. Kalau senang awal, jadi maksudnya gini, kalau begitu masuk waktu sholat duhur misalnya, saya punya keinginan harapan bahwa sholat saya yang pada waktu fadilah gitu misalnya, waktu fadilah. Sedangkan waktu fadilah dia melaksanakan secara munfarid. Tapi kalau misalnya waktunya rada agak mepet, maksudnya udah lewat, apakah di waktu jawaz atau waktu ikhtiar misalnya, tapi dilaksanakan berjamaah, mending berjamaah gitu. Kenapa? Karena tadi al-muta'alliqah bidzatil ibadah wala min al-fadhila al-muta'alliqah bi makani au zamaniha. Begitu kira-kira ya. Li'anna al-fadilata al-muta'alliqata bidzatil ibadah aula min al-fadilati al-muta'alliqati bi makaniha au zamaniha wal muta'alliqatu bi zamaniha aula min al-muta'alliqati bi makaniha. Kalau berkaitan dengan antara waktu dan tempat, maka harus diprioritaskan masalah waktu gitu. Jadi kalau waktunya lebih awal, itu berarti mungkin waktu fadilah itu lebih diutamakan
daripada tempat. Jadi tempatnya di masjid tapi akhir misalnya. Tapi kalau di musola ataupun di rumah karena mencapai meraih waktu fadilah, maka itulah yang diutamakan awal waktu. Karena dasarnya wal muta'alliqatu bizamaniha aula minal muta'alliqati bimakaniha. Itulah diantaranya berkaitan dengan sholat berjamaah. Dan untuk selanjutnya watu sanulan dan sunataken opo i'adatul maktubati ambaleni sholat kang den parduaken bisa diantakuna kalawan syarat yang ta'ana opo maktubah opo i'adah maktubah i'adah pada i'adah ya iku pil wakti ing dalam waktune wala tusadalan den taura den ruhi opo bi'adatiha ambaleni ibadah ala marotin ing atase sambalan khilafan oleh sulaya li syekhi syuyukhina kedua guru piro-piro gurune kita sedaya Abil Hasan al-Bakri nyatane Abil Hasan al-Bakri rahimahullahu ta'ala walau suliatil ula jama'atun walau suliat lan senajan den salati opol aula salat kang awal jamaatan jadi hal jamaatan hale berjamaah ma'a kharasata kang meneh walau wahidan lan senajan kang suwiji imaman kana au mamuman imaman iku dadi imam kana anane sapa wong muid kang ambaleni au mamuman atawa dadi mamum bil ulai dalam salat kang awal awisaniati atawa ing dalam salat kang kaping do biniati pardin kalawan niat fardu wa in waqat lan senajan tumiba opo i'adah iku naplan salat sunah bayan bimangka niat sapa wong i'adah ta salat ing ambalane salat al mafrudata kang den parduaken al mafrudata kang den parduaken. Untuk selanjutnya bahwa kita di sini setelah menerangkan tentang berjamaah ya berjamaah tadi kita udah yakin udah jelas bahwa berjamaah begitu penting dilaksanakan khususnya untuk kita sebagai kaum laki-laki ya. Di sini untuk selanjutnya ya ada yang namanya sholat i'adah. Waktu sanu i'adatul maktubah disunahkan mengulangi sholat yang dipardukan yang artinya sholat fardu muncul istilah sholat i'adah disunahkan mengulang sholat fardu tentunya yang sudah sah ya dari awalnya dengan syarat dikerjakan pada waktunya. Tusanu i'adatul maktubah bisyarti antakuna fil waktu syarat mengulanginya itu masih tetap pada waktunya misalnya akan melaksanakan i'adah zuhur berarti pada waktu zuhur wa antuzara bi'adati ala marratin dan yang kedua melakukan atau melaksanakan sholat i'adahnya itu mengulanginya sholat itu cukup satu kali saja. Jadi muncul istilah bab i'adah atau mu'adah. Ini juga berdasarkan marojinya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh, tentunya berjamaah dengan sahabat-sahabat. Faru'a rajulaini lam yusolliya ma'ahu. Rasulullah melihat dua orang tidak sholat, tidak melaksanakan sholat dengan Rasul, maka penasaran jadi Rasul bertanya, "Ma mana'akuma an tusolliya ma'ana?"
wahai dua orang laki-laki, kenapa kalian tidak sholat beserta kami? Qala shallaina fi rihalina, wahai Rasul, saya mau udah sholat di rumah. Jadi datang ke sini jadi tidak sholat lagi karena sudah sholat di rumah. Faqala idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma min masjid jama'atin fasalliyaha ma'hum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila kalian sudah sholat di rumah terus datang ke satu masjid masih didirikan berjamaah atau masih ada yang sholat berjamaah, fasolyaha, maka ikut sholat berjamaah dengan yang sedang melaksanakan sholat itu, ma'ahum, dengan mereka yang sedang melaksanakan sholat di masjid. Fa innahu malakuma nafilah, maka sesungguhnya sesungguhnya sholat i'adah itu adalah untuk tambahan atau nafilah, artinya secara kedudukan hukumnya sunnah gitu. Inti di dalamnya sunnah, walaupun pada niatnya harus tetap wajib. Nanti dibahas di selanjutnya. Wa qaja rajulun ba'da sholatil asr al-masjid fa qala alaihi salam mayata sadaqu ala hadza wa yusalli ma'u fa sallama rajulun rawahu at-Tirmidzi wa hasanahuma. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi juga mengatakan ini hadisnya hadis hasan. Ceritanya ada satu laki-laki setelah sholat asar ke masjid datang. Terus Rasulullah pada waktu ada di sana, sehingga Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, siapa yang mau bersedekah ala hadza, pada ini si rajul yang baru datang, ayu sholimahu, silahkan sholat. Artinya jadi sodako yang dimaksud sholat dengan si laki-laki tadi yang belum sholat. Jadi berarti kalau yang sudah ada di masjid setelah sholat dengan Rasul, sepertinya kalau i'adah itu ya seperti sodako gitu. Akhirnya ada yang berdiri, ada yang siap, seorang laki-laki siap, Rasul saya mau sodako, artinya sholat kembali, itu disebut dengan sholat i'adah gitu. Nah itu diantaranya wa tusannu i'adatul maktubah bisyarti an takuna fil waqti aw wa alla tuzada fi i'adatiha ala maratin khilafan. Maka kalau sholat itu ada yang namanya adaan tepat pada waktunya, ada qadaan melaksanakan sudah di luar waktu karena kita sholatnya di luar waktunya duhur tapi pada waktu sholat asar. Kenapa? Karena waktu duhurnya karena kita ketiduran misalnya, ataupun karena lupa sehingga belum sholat, maka itu yang disebut dengan sholat tapi di luar waktu, disebut qadha. Ada juga masih tepat pada waktunya tapi mengulangi sholat, disebut i'adatan. Jadi ada tiga, ada adaan lillahi ta'ala, ada qadhaan lillahi ta'ala, ada juga i'adatan lillahi ta'ala. Kalau menyendiri, ya kalau berjamaah tentunya i'adah kan berjamaah. Jadi i'adatan ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah ini masalah ini beda dengan guru li syaikhi suyukhina, gurunya guru-guru kita Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala, walau suliatil ula jama'atan ma'akhara walau wahidan imaman kana au ma'muman fil ula wasaniyatu biniyati fardin wa in waqa'at naflan. Jadi berarti walaupun di dalamnya sunnah, kalau niatnya ya tetap niat fardu gitu. Berbeda dengan pendapat guru Syekhuna yaitu Abu Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala. Ia berpendapat walaupun sholat pertama dilakukan sambil berjamaah dengan orang lain, sekalipun hanya satu orang, baik menjadi imam ataupun jadi makmum misalnya, pada sholat pertama itu atau yang kedua, dengan niat sholat fardu walaupun hukumnya jatuh sunnah,
ia berniat mengulang sholat fardu. Jadi berarti karena memang sholatnya mengulangi sholat fardu, jadi harus niatnya niat fardu. Walaupun in waqa'at naflan, pada dasarnya berkaitan dengan pahalanya itu diberi pahala sunnah. Pahala sunnah itu jadi artinya, tapi dalam niat tetap niat fardu biniatil fardi, niat fardu. Sholli fadhuri arba'ati mustaqbil qiblati i'adatan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi fardhu dhuhri tetap payanwi biniatil fardin, payanwi i'adatas salat al-mafruḍah, niat mengulangi sholat yang dipardukan, yang diwajibkan. Karena yang awalnya itu sholatnya sholat fardu, berarti mengulangi sholat fardu, jadi harus memakai lafaz niatnya niat fardu biniati fardin. Sebab ini ada perbedaan antara ulama di sini. Ada juga yang berpendapat bahwa niatnya niat sholat sunnah gitu. Nah, itu diantaranya. Maka disimpulkan yang terakhir ini adalah kita disunahkan, ada aturan, ada anjuran dari Rasulullah SAW. Kalau kita misalnya mau mengulangi sholat tapi yang awalnya sudah jelas sah gitu, maka itu hukumnya sunnah, disebut dengan sholat mu'adah, i'adah atau mu'adah, dengan syarat tadi yang ringkas, syaratnya dikerjakan pada waktunya, dan yang kedua mengulangi tidak lebih dari sekali. Artinya cukup satu kali saja, jangan sampai ada yang datang lagi, sholat lagi, datang lagi, sholat lagi, itu tidak boleh. Jadi cukup satu kali saja ala marrotin gitu. Nah, itu tentang masalah sholat i'adah. Adapun pada sholat i'adah ini juga ada beberapa pendapat, diantaranya ada yang cukup niat dengan sunnah gitu. Tapi nanti untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi. Pada kesempatan ini itu saja tentang berjamaah, yaitu bagian keempat ya, dalam videonya yang keempat. Kemarin ke-1, 2, dan ke-3 bab berjamaah sudah, sekarang bab keempat masih tetap berjamaah. Terima kasih kepada semuanya yang sudah membuka atau membuka video ini, apalagi diulang-ulangi ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Jangan lupa di pengajian rutin Fathul Muin dengan Abah Fahrufiz Zaman, jangan lupa subscribe-nya dan bunyikan loncengnya, dan tidak lupa juga di-share kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pesan, kalau ada kekurangan atau ada yang kekeliruan, mohon diisi di komentar, di kolom komentar. Insya Allah saya sangat senang, Abah sangat senang kalau ada komentar, karena itu mungkin kemampuannya atau ya itulah, seperti begitu kenyataannya yang disampaikan. Maka terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan dan kehilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.